Cing, sana sudah. Jalur sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Hikmah kita dicipta yang perpribadi ketemu perpribadi, akhirnya berinteraksi, itulah bersosial, itulah bermasyarakat, itu hikmahnya besar. Nabi Adam dicipta sendirian, kesepian enggak? Kalau berikan pendamping Hawa dari tulang rusuknya. Dari keduanya Allah kembang biakkan anak turun yang banyak. Dan semua manusia adalah moyangnya Adam. Anak turun Adam. Bani Adam. Allah memanggil ya Bani Adam. Bukan ya Bani Kirdin. Siapa yang dipanggil ya Bani Kirdin? Bani Yahudi tok yang dikatakan kunu kirodatan kosin, jadi ketek-ketek yang hina. Apa hikmah kita bersosial? Di antaranya dari yang hikmah itu banyak. Hikmah satu, hikam itu jamak. Allah telah jelaskan dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat. Yang dipanggil pertama kali sahabat muhajir terutama yang telah terbukti digembleng kerasnya ujian, semakin murninya emas pada diri mereka. Akhirnya Allah memanggil dengan sebaik-baik umat. Karena umat-umat berikutnya poros kebaikannya di umat pertama. Karena yang memahami, mengamalkan, memperjuangkan Islam pertama kali mereka. Maka berikutnya tinggal mengikuti jejak mereka. Waladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti jejak mereka dengan baik. Ternyata jejak kehidupan yang telah mereka jejakkan adalah jejak kehidupan kebaikan. Karena dikatakan kuntum khaira ummatin. Sehingga umat juga diperintahkan alaikum bi ashabi, ikuti jejak sahabat. Apa yang dijejakkan paling utama dari generasi pertama? Apa? Yang dijejakkan pertama, yang dijejakkan oleh
yang dijejakkan jejak utama dari generasi pertama. Apa itu? Jejak paling utama oleh generasi pertama. Jejak apa? Jejak dakwah. Makanya ketika cerita Firqatun Najiyah yang selamat al jamaah, di situ ternyata maknanya adalah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Cara beragama yang saya dan sahabatku hari ini melaksanakan. Itulah jejak terutama oleh generasi pertama yang paling ternama. Yang terkokohkan dengan pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Itu kegiatan yang paling utama di dalam kegiatan dakwah. Ketika kita berinteraksi sebagai mitra, itu butuh bekal utama. Ketika kita berinteraksi lingkungan sebagai mitra, butuh bekal utama. Apa bekal utamanya? Markisah. Mari kita sabar. Tuh agawane to. Kira ketang diombe dhewe. Kenapa? Karena Allah jadikan satu orang dengan yang lain sebagai media ujian. Liya bluwa ba'dhakum ba'dha. Ini ketetapan Allah. Walaupun mitra, itu tetap sebagai panujian. Bukan mitra itu mesti nyenengin, enggak. Kesannya mitra itu nyenengnya atau nyusahnya, kesannya. Kesan global yang dominan namanya mitra. Nyenangkan. Tapi ya bangga nyenep nih barang. Yang namanya ambekan itu yang menghirup, tapi juga menghembus. Apa menghirup terus? Hidup menghirup kan? Menghembus itu kan sebelum mati kan? Tapi siapa hidup bangga menghirup terus? Tetap ada menghembus. Maka mitra itu menyenangkan juga, nyenep nih juga. Kenapa? Memang ini ketetapan dari Allah. Sampai ketika hendak menikah, sebelum menikah adalah ya habibi, ya habibati, nganti terngiang-ngiang di dalam mimpi. Raketang bulan digambarkan, loh kok berubah enak wajai, enak alise. Terngiang-ngiang jatuh di pangkuanku. Sopo sing ngipi pangkuannya kejatuhan bulan. Sofia akhirnya jadi istri Nabi SAW, tampar bojone yang Yahudi. Kamu mengharapkan si Nabiwi ya? Langsung begitu takwilnya. Tapi berjalannya waktu, orang menikah, senyum-senyum kayak nangisnya sak pirang-pirang. Ya tetap menghirup ya menghembus. Kenapa? Itu alamnya. Jadi jangan membayangkan salah satu sisi. Justru kelola dukanya, panen sukanya. Kelola dukanya, panen senangnya. Bila duka saja sudah senang, ketika suka lebih bagus. Apa pesan Nabi SAW? La yafraq mu'minun mu'minatan. In kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Au kama qala. Suami jangan membenci kepada istri, maknanya ekstrim. Nah, wayah benci, gak ada maaf untukmu. Nah, jangan begitu. Tapi ya dibenci 50% saja. Setengah-setengah, separuh separuh. Kosdan. Apa kosdan? Sedang-sedang saja. Kenapa? Ini sistem khotbahnya Nabi itu kosdan. Khotbah itu kosban, sholat itu kosdan. Enggak kedawan, ya enggak kendeken. Pomo geteh, ya enggak terlalu tawar, juga enggak terlalu legi. Jenenge kosdan.
Benci, ya sedang-sedang saja. Suka juga sedang-sedang saja. Kenapa? Karena memang itu imbang, menghirup, mengembus. Nah gitulah, satu sama itu ada dijadikan saling ujian. Di dalam bermasyarakat, sampai masyarakat kecil kita. Siapa masyarakat kecil kita? Suami istri. Ketika mau menikah, serba bahagia. Tapi berjalannya waktu, tetap ada duka. Ketetapan Allah Ta'ala, inna min azwajikum wa aulatikum aduwwal lakum. Lo musuh. Musuh rono-rono dengan segala macam musuh. Musuh positif maupun musuh negatif. Nah gitu ya. Musuh positif jadi anak, musuh negatif jadi tangis. Tapi sama saja. Sama saja. Makanya itu kesabaran itu kunci. Kurang sabar, jatuh cerai 3. Kurang sabar, menyanyi belaka. Suami nggak sabar, cerai 3. Istri nggak sabar, nyanyi belaka. Apa? Pulangkan saja. Gitu. Di nyanyiannya, apa sih ngapa? Nggak boleh itu. Kenapa? Kelola susahnya, panen bahagianya. Ini pesan Nabi. Resep wahyu. Hadisnya jelas. La yafraq mu'minun mu'minatan. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar atau kama qala. Maka kita berdakwah pun juga sama. Jangan dikira teman dakwah kita itu selalu menyenangkan. Justru menjengkelkan itu ada hikmahnya. Jangan lari dari perkara menjengkelkan, tapi kelola. Nanti akan panen besar. Kenapa? Ini juga ketetapan Allah Ta'ala. Wa inna minal khulata la yabghi ba'dun ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilun mahum. Sesungguhnya orang yang berkhulata, apa berkhulata? Hidup berikhtilat, apa berikhtilat? Berinteraksi, serawung, bersosial, bermitra. Apa potensinya? Gawane gula kuwi legi, gawane uyah kuwi asin, gawane orang berorganisasi apa? Berpotensi sebagiannya zalim pada sebagian yang lain. Suami punya potensi nusus istri jadi korban, istri juga duwe gawan nusus suami jadi korban. Tapi ada penyelesaiannya. Makanya ketika Nabi Adam ditodong salah oleh Nabi Musa, Nabi Adam jawabnya gampang. Apa todongan Nabi Musa pada Nabi Adam? Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Dengan sebab kamu, anak turunmu berada di bumi. Seolah ketika ada kondisi di bumi merana, Nabi Adam sing salah-salah nih. Bahasa kasarnya gara-gara kamu, anakmu di bumi menjadi merana. Bahasa kasarnya gitu loh ya. Walaupun kata itu butuh untuk dikoreksi. Karena pemikirannya reno-reno kata-kata seperti itu. Dan berpotensi negatif itu banyak. Apapun potensinya, jawaban Nabi Adam itu gampang. Layonya po, awakmu mempermasalahkan saya, yang ini sudah jadi ketetapan. Artinya apa? Diturunkannya ke bumi sudah ketetapan dari Allah. Sebelum langit bumi dicipta itu memang sudah ada skenario-nya. Iki sok calonnya manggone nek bumi. Di surga itu kan cuma proses. Dan siapapun mengalami proses. Sing jenenge warak prosesnya ya makan. Penenek sing dipangan prosesnya ya manjing. Selesai bayaran blonjo dimasak. Masak pun juga berproses. Enggak langsung berarti cemplongnya langsung mateng.
Semuanya berproses. Jadi Nabi Adam mendekati pohon itu sebatas proses. Sebatas itu proses. Karena gawane manusia belum beramal dibalas, angel. Gawane manusia surga sebagai balasan, belum beramal kok dapat balasan, angel. Gawane manusia beramal surga sebagai balasan, belum beramal kok dapat balasan, angel. Piye carane ngilai legine gula? Silakan berteori. Piye carane ngilai panasnya geni? Silakan berteori. Silahkan berteori carane laki-laki nggak usah berkumis berjembot. Metu cabuti, beringas-beringis. Gimana caranya supaya perempuan tidak akhed, rasa jadi perempuan. Belum ada amal kok masuk surga, angel. Maka fitrahnya melanggar. Maka melanggarnya Nabi Adam itu proses. Andaikan masuk pada proses salah, kan juga disediakan ampunan. Kan juga akan netral, bahkan lebih baik. Jadi orang hidup berorganisasi itu berpotensi zalim, itu memang wajar. Siapa selama ini rabi rong tahun nangis, rong tahun tukaran, acung, mau tak belajar kamu. Dari guru nomor 1. Nabi saja dihajar istrinya sehari semalam. Nabi terbaik saja jik dihajar. Lah kita laki-laki ter apa kira-kira? Ya jangan terlalu GR lah. Nah gitu permasalahannya. Kenapa? Itu alami. Itu alami, nggak ada yang disesali. Di sana banyak pelajaran. Itu alam. Di sana ada pelajaran. Itu tuh mesti. Makanya kita berkeluarga kadang tukaran, kita berorganisasi kadang kesinggung, ya biasa wae. Untuk digali gimana mengelola dukanya, bagaimana mewujudkan kesabarannya, bagaimana menikmati kesyukurannya. Ya kudune diperoleh kabeh. Orang itu cari pahala lewat syukur tok atau juga lewat sabar. Nah, cari pahala lewat syukur tok ya nek ambekan nyedot totok ae rasanya nyebul. Ya kita dapat pahala lewat syukur dan sabar. Justru pahala lewat sabar lebih besar. Karena syukur tanpa sabar gak bisa. Karena masing-masing itu butuh mengelola emosi. Syukur butuh pengelolaan emosi, sabar pengelolaan emosi, syukur pengelolaannya juga pakai sabar. Jadi sabar itu malah kuadrat fungsinya. Makanya pesan Nabi SAW, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa usa'a min as-sabri. Gak ada seseorang diberi sebuah pemberian lebih bagus, lebih luas daripada kesabaran. Makanya mari kita sabar. Engkau pesikisnya sabar, awaknya ya subur gitu lah ya. Katanya markisa itu kan bahan baku kosmetik untuk menjaga kebugaran kulit jadi. Yunandoro markisa ben subur lahir batin. Mau paling gampang. Muka tolong sasi sudah panen. Kesana. Maka daripada itu bila ada masalah itu sudah ada cara pengelolaannya. Islam itu lengkap. Ada pengelolaan Islam itu lengkap. Nabi ketika memimpin kepada masyarakat dihandle sendiri atau terorganisir. Nabi ketika membimbing mengelola masyarakat dihandle dewi atau terorganisir. Terorganisir. Bahkan istri-istri Nabi enggak semuanya itu bisa langsung bisa berhubungan dengan Nabi. Itu istri nih, enggak semua itu langsung bisa berhubungan dengan Nabi. Ada tetap melewati skenario.
Siapa? Orang yang paling dekat dengan Nabi dari istrinya. Lek opo-opo menjadi jalan. Sopo? Bu Aisyah. Enggak semuanya itu bisa. Makanya termasuk Sofia lewat Bu Aisyah. Hadiah hari gilirannya dihadiah nih. Gitu kan? Jatah aku PN tapi aku matur nuh. Nah, ya. Saudah juga sama. Itu kan terorganisir, ada perwakilan. Ada yang bisa dekat, ada yang tidak. Maka Nabi bila dilapori Bu Aisyah itu jarang nesu. Tapi yang liyane wedi. Kayaknya Bu Aisyah itu gak kena dinesoni. Artinya Nabi itu rapata iso. Maknanya itu memang didominasi rasa cinta lebih kuat. Tapi liyane kayak Sofiah nangis, dineng-neng bangga, dineng-neng. Susah diketak juga lah ya. Diketak juga. Kenapa? Memang membimbing dengan marah itu perlu. Asli atau gaya, boleh bergaya. Ya bergaya, ya tenanan, ya rapopo. Ini masalah baguna. Nabi Musa juga sama. Mengelola umatnya juga dibagi 12 kelompok. Dipukulkan tongkatnya ke 12 batu, nyumber air masing-masing. Nah, masing-masing itu ada kelompoknya. Sehingga ketika Nabi butuh kepada mereka, ya tidak harus mengeksekusi semuanya. Siapa yang menjadi wakilnya saja. Senada dengan itu. Nabi kita juga sama. Apa contoh kasus Nabi kita mengelola masyarakatnya, para sahabat, itu juga melewati susunan skema yang terorganisir. Apa contoh kasusnya? Makanya pinternya orang berorganisasi itu kan sebatas menyimpulkan. Pertama itu hanya sebatas fitrah. Yang kedua mungkin menyimpulkan dalil yang semuanya fitrah dan itu ada dari sumber yang sama. Makanya walaupun orang itu tidak pernah belajar organisasi tapi menguasai dalil itu juga akan paham berorganisasi. Kenapa? Sumbernya sama. Yang satu menyimpulkan kenyataan, yang satu membaca ada dalil. Kira-kira Nabi SAW menguasai sifatnya wong munafik itu survei roh isi hati atau dalil? Nabi menguasai sifatnya wong munafik ngene. Survei catat atau roh isi hati ini catat atau dalil? Ayat-ayat yang turun berkaitan sifat yang orang munafik yang paling banyak itu ibtidai bukan sababi. Ayat berkaitan tentang orang munafik yang sababi mendidik. Yang paling banyak apa? Ibtidai. Ini ya dikenali dulu tentang ilmu usul tafsir. Enggak kenal ilmu usul tafsir, ibtidai itu ya apa, sababi itu ya apa, ya gak nyaut. Sabab itu sebatas dibikin peristiwa turun ayat untuk memudahkan pemahaman. Sebenarnya itu hanya begitu. Itu hanya 1-2, enggak banyak. Yang paling banyak ibtidai. Memang Allah memberitahu sifat munafik ini. Ini yang paling banyak itu namanya ibtidai turunnya tanpa sebab yang melatar belakangi. Memang Allah telah menjamin hendak mengajari summa inna alaina bayanah. Allah memang seperti itu menjelaskannya. Apa kasusnya? Nabi mengelola masyarakatnya juga lewat sistem. Kasus pembagian ghanimah dari perang Bani Mustalik atau dari perang Hunain, ada 2 kemungkinan. Karena latar belakang orang kafir yang kalah itu memang sama. Bani Mustalik semula kalah, akhirnya juga masuk Islam. Orang Hawazin di perang Hunain semula kalah, dijadikan tawan juga akhirnya masuk Islam. Akhirnya mereka melobi pada Nabi, sekarang kami telah masuk Islam, sementara harta kami, keluarga kami menjadi rampasan perang.
Karena sekarang saya sudah masuk Islam, saya tarik kembali. Itu kan permintaannya. Apa keputusan Nabi SAW? Lek bondone gak kena ditarik, tapi lek keluargane oleh ditarik. Bondone gak kena ditarik, tapi lek keluargane kena ditarik. Ini keputusan Nabi. Sementara itu sudah didum. Yang dapat duntuman ghanimah, yang mendapatkan ghanimah bentuknya benda, silahkan dimiliki terus. Tapi sapa sing diantara ghanimahnya untuk dum-duman budak, balik no. Lah ngeculne budak ini eman-eman atau lilo legowo? Nilai elak ya kuno-kuno, bedang citan. Tapi lek menarik, ya tom-tomen. Eman. Akhirnya mereka menyerahkan budaknya untuk dilepas. Kenapa? Karena masuk Islam diminta oleh keluarganya. Akhirnya Nabi mengatakan, saya tidak tahu di antara kalian ketika melepaskannya memang tulus atau si enek ganjel ati. Maka untuk itu mereka diimbau, silahkan kalian musyawarah. Sapa sing tulus, alhamdulillah. Sapa sing enek ganjel ati, lewat urofaikum supaya lapor. Jadi mereka itu kan musyawarah. Sapa? Ya masyarakat. Yang di sana ada organisasi kepemimpinannya. Bani A, Bani B kan ada kan organisasi kepemimpinannya ya di sisa itu kan ya. Bendesa nek lurai. Silahkan rembukan lurah dengan masyarakat bahasa gampangnya gitu. Untuk mengungkapkan sapa sing melepaskan budaknya lilo dan ndak lilo. Sing lilo alhamdulillah ndak lilo, muga-muga sok lek enek ghanimah dijol. Muga-muga sok lek enek ghanimah joli sing enggak lilo. Ternyata di sini Nabi tidak menangani langsung. Masyarakat tidak mengatakan, saya enggak lilo, saya enggak lilo. Enggak, Nabi cukup memanggil arifnya saja. Napa arifnya? Orang cerdas sih, yang bisa mewakili mereka. Di rupa masyarakatmu, kamu yang mengajak bicara dengan mereka kan roh. Kamu saja yang lapor pada Nabi. Ini kan namanya ada organisasinya. Di situ ternyata kita dapat bimbingan. Kira-kira anak niku lek pengen rabi. Biasanya anak niku cedek mboe apa cedek pae? Biasane. Pone anak lanang, ayo cedek sapa biasane? Boh, Kira-kira anak lanang pantas enggak? Pak kalau bodi jenengan pantas nih bojo. Jarang. Panggah mboke. Kenapa? Karena hatinya kecondol mboke, pitung karo mboke, sapa sing cocok bisa memberikan masukan. Kenapa? Jatuh cintanya anak laki-laki pertama kali kepada siapa? Mboke. Ketika oke, baru istrinya nanti melapor pada suami. Mas, anaknya jalur rabi. Kan ngono bahasa gampang ini. Itu ada skenario-nya. Ada urut-urutannya. Senada dengan itu. Ini kan Islam. Makanya bila kita mempelajari ilmu tentang organisasi, masyarakat bawah ke atasannya, atasnya ke atasannya, atasnya ke atasannya, ini kan perwujudan dari fitrah. Islam pun juga demikian. Buktinya Nabi mengurusi masyarakat, cukup menunjuk siapa orang arifnya, rembukan, dia nanti lapor. Kan begitu kan. Kasusnya seperti itu. Ya ke sana. Makanya orang yang tahu skemanya seperti itu, maka masukan dari masyarakat yang itu sifatnya butuh organisasi, itu pucuk pimpinan tidak menangani langsung ke masyarakat. Tapi menginstruksikan siapa urutan bawahnya.
Ini tindakan real. Tetapi nasihat global, iya. Nasihat global, iya. Jadi kalau gitu ada dua cara, yang satu penyelesaian global, yang satu penyelesaian khusus. Penyelesaian global lewat nasihat global, namanya khutbah aridho. Penyelesaian khusus lewat struktur organisasinya. Nah begitu, makanya orang yang punya ide juga sama. Ini untuk kepentingan global atau kepentingan khusus. Kepentingan global bisa langsung, tapi melewati sindiran-sindiran. Bukan interaksi langsung, masukan langsung, pertanyaan langsung, tapi melewati bahasa global. Nanti ditangkap global. Makanya khutbah pun juga dibagi dua. Apa khutbah dibagi dua? Khutbah rotibah dan khutbah aridho. Apa khutbah rotibah? Khutbah yang masuk kategori khutbah keagamaan. Ritual. Apa khutbah aridho? Ritual. Khutbah Jum'ah, khutbah nikah, khutbah daras, innal hamdalillah dan sebagainya. Itu khutbah rotibah. Khutbah ridho itu apa? Khutbah nasihat sifatnya memanfaatkan momen. Ini sasarannya nggak lewat organisasi, tapi sasarannya lewat pencerahan total. Sehingga tidak menunjuk A, B, C, tetapi pemahaman global. Sehingga tidak ada yang dituju, tapi pemahaman global. Setelah paham nanti akan bisa menempuh bagaimana ritmenya. Butuhnya ke sini, ke sini, ke sini. Nah itu begitu. Apa contoh khutbah aridho? Sesuai dengan kondisi. Khutbah bersifat apa? Kondisinan sebenarnya apa? Itu tangga kekinian kontemporer. Sesuai dengan kondisi. Kondisional. Khutbah kondisionalnya bersifat insidental. Napa kasusnya? Itu kasus umat itu. Bukan kasus struktur, tapi kasus umat. Napa contohnya? Mambengi udan, isu ana bagasan udan. Nabi SAW itu menanyakan, siapa yang tahu apa yang Allah firmankan semalaman? Itu kan pancingannya. Mereka jawab, Allah Rasul yang lebih tahu. Semalaman Allah berfirman, siapa yang mengatakan? Otomatis ungkapan akidah. Karena ucapan dari akidah. Kita diberi ujian karena bintang ini, itu berarti kufur pada Allah, iman kepada bintang-bintang. Tapi siapa yang berungkap? Kita dapat ujian karena fadilah rahmat Allah semata. Berarti kufur kepada bintang-bintang, iman kepada saya. Yang kayak begini jumlahnya banyak, khutbah aridho kayak begitu. Fungsinya untuk apa? Untuk pencerahan umat secara global. Kalau secara organisasi, nah, Nabi memanggil kepada urofaknya. Apa urofaknya? Tokoh masyarakatnya. Tokoh masyarakatnya. Senada dengan itu. Gambarannya itu ke sana. Itu diantara solusi yang dibimbing oleh Islam, sehingga ketika ada masalah, tahu jalurnya, Islam nanti bisa diselesaikan. Tapi semuanya itu butuh kesabaran. Di antara pendorong yang kadang rotok los rime, apa? Pemikiran seolah serba bisa dengan saya selesai. Ini kadang daerah patek dirim ini rotok bahaya. Pemikiran merasa serba bisa dengan saya selesai. Kadang daerah dirim kira rotok kebablasan. Kan pengaduan sana sini itu sering terjadi.
Kenapa? Oh, saya memang penggandeng nguyur masalahnya ya. Kono wadil, kono wadil, kono wadil. Kan bisa membaca. Ternyata itu secara petunjuk pemikiran perjuangan berorganisasi ini sudah ada petunjuknya. Siapa yang sudah membaca kitab Aqidah Al-Wajiz tulisan Syekh Abdul Hamid Al-Athari. Di situ ada ungkapan tentang duwabit dan intilak di dalam dakwah. Yang bener, ana jamaatul muslimin atau ana jamaatun minal muslimin. Mana sih bener? Ana jamaatul muslimin atau ana jamaatun minal muslimin. Ini yang bener. Enak tadi tebak? Enak, ayo tebak Anda. Ini yang bener. Ana jamaatun min. Saya cuma sebagian satu titik saja. Kira-kira mobil itu sing dominan kerjasama apa bane tok wis. Oh, ya kabeh bane tok ya kono blundung dhewe kono. Tapi seringnya itu diklaim lek aku gak jalan ini bahaya. Kutene setiap onderdil, setiap seperempat itu harus kerjasama di bidangnya kemudian dirakit. Nah ini butuh ada perakit. Enggak boleh yang dirakit melu ngerakit. Oh, nanti ya rusak karu-karuan. Mau bane dadi sopir dadi opo ya. Makanya itu pemikirannya adalah saya jamaatun minal muslim, cuma setitik saja, nanti dirakit. Makanya siapa yang jadi ban, jadilah ban yang maksimal. Jadi mesin yang maksimal. Potensimu maksimalkan di bidangmu. Nanti akan dirakit oleh perakitnya. Sehingga nanti akan jadi rangkaian yang ideal. Tapi kadang tukangnya ya pintar, kadang tukangnya nyeteli ya ora iso. Makanya kadang ngono iso konslet barang. Ya maklum. Bukannya pengen konsletnya jane ya ora lah ya. Ya sapa sing pengen konslet nih? Jenenge wong tutuk nabi, nabi saja cek salah. Nabi pernah salah enggak? Nabi saja cek pernah salah. Apa salah Nabi? Apa sahabat tawala anjal akma itu kan jelas Nabi salah. Tamu-tamu mulia malah tamu kaya ya, kafir ya. Promosi Islami, oh malah lek ngenak-ngenakne gak karu-karuan. Sing kene sudah jelas masuk Islam gara-gara buta malah gak patek direken. Katanya gitu merusak suasana tamu. Tamu itu yang merusak akidah, kudune iki sing dopeni malah kono sing dopeni tamu-tamu rung jelas imane. Sing kene jelas Islami malah rapatek direken. Turun ayat abasa wa tawalla dan sebagainya. Ini masalah penting ini. Di daerah mana saya dapat pengaduan, bukan kasus kita di sini bukan, tapi kasus umat. Kasus apa? Kasus umat. Orang berorganisasi penyakit itu ada. Di mana? Mbuh. Nek ngendi wae, nek leng semut ngono ya enek. Ini pengetahuan. Sifatnya itu apa? Pengetahuan. Maknanya begitu. Itu mesti ada. Apa? Pemikiran ana jamaatul muslimin. Salat itu satu-satunya. Mau ditangani semuanya. Padahal itu tidak akan mungkin bisa. Jadi itu akhirnya menjadi pemikiran apa? Sak dunya itu khalifah kudu siji. Pemikiran sapa? Tentunya kalau khalifah kudu siji, pemikiran sapa? Ya nek pinggir sawah esis penak semeriti sebenarnya.
Nah, pinggir sawah ISIS ya penak, tapi ISIS yang kuwi mbuh. Rujukannya kepada Khawarij mengkafirkan sana sini, ujung-ujungnya mengklaim kelompokku yang paling benar ya neka. Nanti ke sana nanti arahnya. Nanti harus ke sana. Penyakit itu banyak, terutama generasi muda. Munculnya Khawarij itu memang kegeden semangat tidak seimbang dengan keilmuan. Ini sudah didefinisikan oleh Nabi. Makanya mengkafirkan seolah satu itu segala-galanya. Nah, pemikiran muda ini berpotensi, apalagi sedang semangat-semangatnya, dia itu merasa punya kelebihan, seolah ingin diselesaikan semuanya. Ini harus dikendalikan. Orang berorganisasi kayak begitu tidak bisa. Mana buktinya? Sak dunya kuwi qualify siji mana? Di masa Nabi itu percontohan memang firqatun najiyah itu betul-betul ada di masa Nabi. Tapi berikutnya di masa sahabat tabi'in sudah beda lagi. Sementara generasinya jadi pilihan itu sahabat tok atau juga turun ke tabi'in. Turun. Enggak di masa Nabi tok. Apa hikmahnya di masa Nabi? Satu, di masa berikutnya kok enggak. Memang begitu kondisinya. Dan Islam sudah memberikan penyelesaian, maka ikuti generasi tadi, generasi terbaik semasa aku, berikutnya seberikutnya. Akhirnya ada dua markas kekhalifan di generasi siapa? Ada dua markas kekhalifan di masa siapa? Akhirnya keduanya berkembang podo-podo gede nih di masa siapa? Minimal di generasi tabi'in. Runtuhnya Bani Umayyah, salah satu anak turunnya ada masuk ke Andalus, Abdurrahman ad-Dakhil, yang satu dari Bani Abbasiyah ada di Baghdad. Enggak bisa saling menjangkau, tapi masing-masing mengembangkan di negerinya. Di masa siapa itu? Bagaimana sikap ulama di waktu itu? Bagaimana sikap Abdurrahman ad-Dakhil? Di Baghdad biar membangun yang di sana, di sini biar membangun yang di sini. Akhirnya lomba. Masyarakat untuk Islam. Masyarakatnya untuk siapa? Islam masing-masing mengembangkan dakwah. Kalau di masa itu saya sudah minimal dua raksasa itu, saya sekarang menjadi negara cilik-cilik, ya wajar atau gitu ya. Makanya sudah ada cara mengelolanya. Lah iso kerjasama yang satu. Lah enggak iso masing-masing punya organisasi tapi saling bantu. Lah enggak iso masing-masing punya organisasi urip dewi. Dene siji loro telu enggak iso, sing keempat baru kehancuran. Di masa Nabi satu-satunya. Kemudian ketika sudah pecah saling bantu. Allah alam, ini kasus Hasan dengan Muawiyah, apakah itu? Akhirnya Hasan mundur, serahkan kepada Muawiyah, saling bantu. Mungkin itu contohnya. Itu namanya masih bisa ta'awun, bukan kerja yang sama. Satu struktur. Yang jelas yang ta'ayus urip dewi-dewi, ini Islam yang ada di Spanyol, dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad. Ini enggak bisa saling menjangkau, masing-masing urip dewi-dewi membangun negerinya jadi dua raksasa besar. Sejarah Islam kan buktikan seperti itu. Bukti seperti itu. Apabila 1, 2, 3 enggak ada, yang ada tak halak, kehancuran. Itu sudah ada cara mengelolanya. Makanya di situ kita dibimbing untuk mendapatkan profil terbaik. Jangan merasa saya satu, tapi saya salah satunya. Makanya sing dadi ban open ono ban sing apik, sing dadi mesin open ono mesin sing apik, sing dadi pentil sing apik, lek dipreteli sing jenenge mobil sitok. Berapa macam jenis onder dealing? Iki jenenge opo, iki jenenge opo, iki jenenge opo. Banyak kan? Apa tugasnya?
masing-masing sing dadi gotri dadi gotri sing apik. Gotri niku mikir dadi sopir apa mikir dadi gotri? Sing dadi ban, mikir dadi ban atau mikir dadi sopir? Adil loh. Di bidang ini oke, di bidang ini oke. Nanti ada yang merakit, semoga perakitnya ini sebagaimana kebaikan yang ada di pos-pos itu. Masing-masing pos itu tulus, ikhlas baik. Nanti perakitnya juga baik. Tapi pos-pos gue rapate api, perakitnya yus waduh wae. Kenapa? Ini kodrat. Gimana? Allah firmankan, nek masyarakatnya tujaku, sama presiden nih, Mbah Yai, Pak Haji, bukan cindulillah kemarin. Apa firman Allah Ta'ala? Wa kadzalika nuwali ba'dadzalimina ba'dan. Lek masyarakatnya zalim, ya pemimpinnya zalim. Lek perpos itu api, nanti perakitnya juga api. Ini ketetapan dari Allah. Ini pelajaran buat kita. Yang ada di pos ini maksimalkan. Nggarap sempurna apa yang ditugaskan. Ojo seorang diri mengatakan saya segala-galanya. Jadi kok arep kabeh ya dilut ya karu-karuan nanti jadinya. Letak kezaliman ada di situ. Makanya butuh tahu pos, maksimalisasi dan keikhlasan. Butuh tahu posnya, maksimalisasi dan keikhlasan. Penting enggak tiga ini? Apa tiga itu tadi? Ngerti pos, maksimalisasi di pos, keikhlasan. Lek masing-masing pos gelem ngono, insyaallah nanti perakitnya api. Kenapa? Ini janji Allah, bukan janji siapa-siapa. Janji siapa? Janji Allah. Gotrine api, bane api, anune api. Nek ngeraketan ku enak lah ya. Tak-tak ngono. Udah super ide gampang enak. Oleh kene iki sing dadi gotri gace. Sing dadi ban gace. Yang kok pemimpinnya yang gace. Saling sih. Benar diri. Nah, sudah kesusulatan, ini mungkin perkara yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.